yang memang khusus untuk kaum lansia dan ibu hamil. Ya, jadi belum lansia tapi dalam kondisi hamil, nah itu kan mendapatkan prioritas tersendiri. Nah ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saya kurang tahu nanti di era baru, pemerintah baru seperti apa. Tapi saya membayangkan memang masih sangat sulit dalam kemudian bisa berrespon secara konkret apa yang diusulkan. Tunjangan untuk orang tua yang sifatnya itu berlaku secara umum. Selama ini kan ya untuk ASN yang pensiun. Nah ini yang mohon dimaklumi. Ini Bu Sastini malah mengetahui bagaimana yang terjadi di Malaysia. Ya, saya belum pernah Bu kunjungan kerja ke sana atau studi banding ke sana. Mungkin Bu Sastini pernah ke sana, punya saudara. Ya berarti nanti saya tak studi banding ke sana, ya di akhir masa jabatan saya kira-kira begitu. Saya pernah ke Malaysia tapi ya kunjungan pribadi, biaya pribadi. Waktu itu sebelum jadi dewa, tapi setelah jadi dewa malah tidak pernah ke sana. Yang sedikit ya untuk apa yang saya dapatkan di sana, ya kebetulan saya mengunjungi kota Putrajaya. Itu kalau sekarang itu di Kalimantan Timur yang lokasi IKN, kira-kira begitu. Jadi Putrajaya itu menjadi ibu kota pemerintahan baru dari Malaysia, dari negara Malaysia. Ibu kota negaranya tetap Kuala Lumpur, sehingga Kuala Lumpur tetap menjadi sentral dari kenegaraan Malaysia, tetapi sentral dari pemerintahan itu berada di kota baru yang namanya Putrajaya. Saya sih berpikiran bahwa IKN harusnya seperti itu. IKN itu bukan kemudian memindahkan seluruh simbol, label, fungsi dari ibu kota negara Indonesia ke sana, tetapi ya harusnya sebagian. Sehingga apa yang sudah ada di Jakarta jangan sampai segala fasilitas dan penghidupan di sana, komunitas di sana kemudian menjadi banyak mubazirnya. Nah ini yang menurut saya menurut saya kok lebih pas kalau seperti Malaysia. Ibu kotanya ada dua, yang satu ibu kota negara, yang satu ibu kota pemerintahan. Nah ini menjadi keren. Dua kota akan tumbuh karena memang Jakarta sudah tidak mungkin lagi untuk menjawab kebutuhan zaman kalau di segala sentra dari pemerintahan dan kenegaraan ada di Jakarta. Sehingga memang betul langkah pemerintah saat ini, keputusan bersama antara DPR dengan pemerintah Jokowi membangun IKN betul. Tetapi menurut saya perlu dikaji apakah sesungguhnya akan mengganti, merubah dan menetapkan ibaratnya boyongan total ibu kota ke Kalimantan. Ini yang perlu dievaluasi. Tapi sekali lagi ini di luar kepala reses, ini hanya wawasan saja menurut saya. Menarik di sana. Dan saya menariknya, dan itu pernah saya sampaikan pada saat saya di Komisi 4. Putrajaya kan di sana ini itu diantaranya apa? Difasilitasi sepeda, kayak sepeda regular gitu. Kemudian karena perjalanan wisata dagang ya, itu kemudian bumes. Tamu-tamu yang di Putrajaya tadi itu bumes bersama mengelilingi danau yang ada di Putrajaya. Yang saya bayangkan itu bisa dibuat di Danau Juruk dan kemudian bibir sungai Kali Bengawan Solo. Dan itu pernah saya sampaikan. Ya, lambat tahun kita menuju ke sana. Makanya kemudian belum sudah berbenah. Jadi di sana itu danau yang ada di Putrajaya itu ada jogging tracknya, tapi juga ada jalur khusus untuk goes. Sehingga
puluhan hektar yang ada di sana tadi itu bisa dijangkau oleh tamunya. Kita bayangkan Burung ini kan betul bahwa Bengawan Solo menjadi ikon Solo itu kan tata menjadi hal yang seperti itu. Ini luar biasa. Wes di pinggir kali Bengawan Solo, dan itu akan dibuat jalur khusus yang berkelok-kelok dan eksotis, harus eksotis. Karena sekarang kebutuhannya anak muda kan ya untuk bisa klik selfie kan, kira-kira gitu kan. Nah itu harus ada di Kota Surakarta. Mas Gibran sudah cukup banyak melakukan lompatan-lompatan ide-ide gagasan yang diwujudkan dalam prioritas pembangunan di Kota Surakarta selama beliau memimpin wali kota. Yang kedua dari Pak Farhani, jadi untuk kebutuhan taman publik saat itu sebetulnya di Kota Surakarta memang tidak memungkinkan satu kelurahan ada taman publiknya, itu tidak mungkin. Tapi saya melihat dengan dibangunnya kelurahan baru, kantor kelurahan baru Sondaan, ini kan bisa dihidupkan juga menjadi arena yang bisa menjadi tongkrongan anak muda, kegiatan istirahat keluarga, kemudian di situ menghidupkan UMKM dan lain sebagainya. Apalagi Joke itu, pasar Joke yang sedang dibangun ini kan berada di wilayah Sondaan kan ya. Nah, ini nanti ke depan warga Sondaan pula yang harusnya itu bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan pembangunan total dari komplek pasar Joke. Komplek pasar Joke yang lama akan dirubah total dengan wajah baru. Ya semoga nanti siapa tahu nanti yang meresmikan wakil presiden Gibran Rakabuming. Nah, kira-kira kan itu. Nah ini kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi saya yakin bahwa kehadiran pembangunan Kota Surakarta di wilayah Kecamatan Lawian secara fisik alhamdulillah cukup merata. Ya, cukup merata. Dan yang paling besar saat ini adalah yang di Pasar Joke kalau kita bicara secara fisik. Kemudian tentang taman baca, Pak. Ide tentang taman baca, saya pengen sebetulnya ini didalami di sesi kedua nanti. Kira-kira usulan dari anak muda ini seperti apa? Dari bapak-bapak punya risauan ya terhadap kebiasaan atau mungkin rutinitas aktivitas dari anak muda. Nah, beliau mengusulkan taman baca, tapi saya khawatir Pak, digawe taman baca kalau konsepnya taman baca seperti yang sudah-sudah, ya tidak mungkin anak muda tadi itu datang ke taman baca. Kita Kota Surakarta ini tuh punya perpustakaan daerah yang luar biasa. Bermiliar-miliar kita kucurkan untuk membangun perpustakaan sejak 7 tahun yang lalu. Ada yang pernah ke sana? Coba saya ingin tahu. Yang anak muda, bukan Bu? Ayo coba. Sudah pernah? Neng di gini. Ya. Di kawasan balapan. Serambasan samping kantor Bulkar, ya kan? Nah, itu luar biasa fasilitasnya. Dan perpustakaannya tidak lagi kemudian hanya perpustakaan tempat pembukaan buku-buku, tetapi sudah berbasis digital juga, library. Nah ini yang harusnya ditumbuh kembangkan. Jadi taman bacaan ini itu sekarang ya library tadi. Karena apa? Masalahnya kalau zaman kita dulu ya Pak Warani, kalau ada masalah tertentu pengen luwih pinter melayune neng perpustakaan Solo atau itu tidak? Ya sampai museum Sriwedari. Terus saya juga dulu menikmati di sana. Kalau ada yang pernah ke sana berarti generasi
usianya mesti 45 tahun enggak gitu ya kan, saya tahun enggak. Saya dulu di sana, orang tua saya tidak bisa memberikan berbagai buku, koran, harian. Ya, selanjutnya kan kalau mumpung kerja sama Mas Tegal Sari, Kelurahan Bumi, perpustakaan Kota Surakarta. Dan sekarang ini, ya tahu sendirilah anak muda seperti apa. Semuanya ibarat kata sudah ada di genggaman kita. Sehingga kalau membangun taman baca belum tentu layak. Tapi seperti apakah taman baca atau taman publik, taman anak muda, taman kreasi anak muda yang kira-kira itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat? Kami butuh masukan untuk hal itu. Kira-kira seperti apa gambarannya atau mimpinya adik-adik ini? Wes di ibaratnya gula itu wes diterdaknya kalau Pak Farhani. Nah, dengan yang kemudian apa? Goceng kemudian nanti diumpan lagi dan nanti saya yang tugasnya ngegulke. Kira-kira begitu. Yang berikutnya